حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, pada pertemuan yang lalu masalah membunuh cicak, ya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bukan Bukhari, tapi Muslim saja. Bukhari tidak meriwayatkan. Kita masuk ke muka surat 102. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsul hadiya asyar. Pelajaran yang ke-11 murajaah, pengkajian ulang. Akhadna fil adabi ma'a mautal muslimin. Kita telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab kepada orang-orang mati dari kalangan kaum muslimin. Annaka tusalli ala akhikal muslim idza mat. Yaitu Anda menyolati saudara Anda yang muslim jika dia mati. Yang mana? Muslim. Namanya sholat apa? Iya, sholat jenazah. Baik. Dan ini adalah sebagai bentuk syafaat. Kita mendoakan pengampunan, rahmat, mendoakan agar dia diberi rumah yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, dan seterusnya di alam kuburnya itu dan di hari kiamatnya. Ini adalah syafaat. Kemudian watatabi'u janazatah, engkau mengikuti jenazahnya. Ini semua adalah sebagai bentuk solidarity, yaitu kebersamaan. Dia sudah mati, bukan kemudian langsung kita campak, kita tinggalkan, tapi kita juga ikut mengiringi jenazahnya hatta tudfan, sehingga dia dikuburkan, yaitu dilaksanakan untuknya apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'itukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kalian dan kembali ke tanah pula kami mengembalikan kalian, dan dari tanah pula, yaitu dari bumi, kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Jadi kita menghantarkan dia ke tempat pengembaliannya. Lima fi dzalika min ikramil muslimil mayyit wa ahlih. Kenapa melakukan itu? Karena di dalam amalan tadi ada pemuliaan untuk muslim yang mati dan juga untuk keluarganya. Kita hormati keluarganya. Jangan gambarannya adalah seakan-akan apapun yang dia alami tidak terasa berat bagi masyarakat muslimin. Kita tampakkan ada solidarity di situ, ikut bersedih hati, ikut berduka cita dengan cara-cara yang disyariatkan. Kasihan kalau keluarganya yang harus membawa jenazahnya sendirian, tak ada teman-teman yang membantu. Jelas semuanya berusaha untuk membantu, dan ini adalah fardu kifayah, bukan malah menjadi lahan bisnis, lahan mencari harta duniawi seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Tapi ini adalah fardu kifayah. Kaum muslimin wajib menolong, bukan malah minta duit dan semacam itu kepada orang yang keluarga yang ditinggalkan. Lima fi dzalika minal ajril azim. Karena di dalam amalan tadi ada pahala yang besar. Rugi kalau pahala itu ditukar dengan dapat duit beberapa ratus ringgit atau 1.000 ringgit. Rugi besar tentunya. Pahala di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal daripada upah yang dia bebankan kepada orang yang ditinggal mati itu, yaitu keluarganya. Kemudian wa annaka idza ataita maqabirul muslimin, termasuk yang telah kita dapatkan juga adalah, yaitu jika Anda mendatangi pekuburan kaum muslimin, fala yajuzu an taq'uda 'alal qabr. Anda tidak boleh duduk di atas kubur salah seorang dari kaum muslimin.
Wala antam alaih, tidak boleh berjalan di atasnya, yaitu melangkahi kubur. Kalau mau berjalan, lihat jalan, lihat keadaan. Apakah di hadapan kita ada kubur atau tidak? Kalau ada, kita cari jalur yang di samping-sampingnya misalkan. Alhamdulillah. Agar kita tidak melangkahinya. Kemudian wa akhadna fi adabil laib. Kita telah mengambil juga di dalam pelajaran adab bermain annal atfal idza laibu, bahwasanya anak-anak jika mereka bermain, tapi sekarang pun permainan bahkan sampai orang tua pun disuruh main juga ya, entah game yang online atau yang offline atau apa, orang tua pun disuruh ikut bermain juga, dibuat lalai. Anak baca di dalam protokolet orang-orang Sohyuniyah itu Masoniyah, memang ini termasuk dari program mereka agar kaum muslimin lalai dengan agamanya, lalai belajar, lalai beramal, dan lalai membela agama mereka. Dengan apa? Disibukkan dengan permainan, terutama yang paling besar adalah permainan yang paling banyak setannya. Apa itu? Iya, main bola itu. Yang fanatismenya sangat mengerikan. Kalau badminton nggak ada ya fanatisme macam itu. Hatta tinju pun tak ada fanatisme. Tapi kalau bola, orang beribu-ribu boleh bergaduh, boleh saling membunuh dan seterusnya. Ma'ruf di berbagai negara, hatta di Indonesia. Ngeri, kita heran. Ada berapa setan di dalam permainan bola itu sampai fanatismenya mengerikan. Padahal masih sesama muslimin. Kita menang atau kita kalah, lawan kita muslimin. Bukanlah yang seperti yang naudzubillah jadi dicaci maki, dikutuk-kutuk, diburuk-burukkan, dan sebagainya. Memang ini adalah tipu daya orang-orang Yahudi agar muslimin lalai. Makanya ditulis di sini untuk anak-anak. Memang sebenarnya permainan ini untuk anak-anak. Sebagaimana di beberapa hadis mengisyaratkan yang bermain anak-anak. Orang tua ada tugas-tugas yang sangat besar dipikulkan oleh Allah Ta'ala di pundak-pundak kita. Annal atfala idza laibu, anak-anak jika mereka bermain, falyabta'idu amma fihi dararun alaihim, hendaknya mereka menjauh dari perkara yang di dalamnya ada bahaya terhadap mereka. Jangan bermain di tepi jurang misalkan, atau di bermain yang terkait dengan api yang boleh jadi akan membakar atau meletup, atau mungkin yang sudah sekolah tahu pelajaran chemistry, tahu alat-alat yang boleh membuat bom, nggak tahu apa aja gitu-gitu, itu bahaya. Boleh jadi tangan kena sendiri, atau teman yang kena, atau siapa misalkan, atau dengan senjata-senjata yang tajam berbahaya. Tidak boleh, kita boleh pegang pisau, tapi hati-hati jangan diarahkan ke sesama muslimin. Nanti setan yang naudzubillah menyampaikan pisau itu ke saudara kita, naudzubillah, dan seterusnya. Karajmi bil hijarah, seperti melemparkan bebatuan, bahaya nanti keluar darah atau yang semacam itu, atau masuk ke mata dan sebagainya misalkan. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari melemparkan batu di antara jari jemari. Menunjukkan apapun yang tidak menguntungkan dalam jihad dan juga tidak bermanfaat di dalam perburuan, tapi hanya sekedar menimbulkan bahaya dan kerugian, ini terlarang. Lebih bermanfaat apa? Kita cari sasaran untuk ditembak atau dipanah semacam itu. Atau sesuatu yang berdiri ditembak, dia rubuh, alhamdulillah kita menang. Sesuatu yang bermanfaat. Menang dalam artian bukan judi maksudnya. Kemudian wa akhadna fi adabi ta'amuli ma'al hayawanat. Kita juga telah mengambil di dalam adab-adab bersikap atau bergaul dengan hewan. Yang pertama, annaka la tu'dhit tuyur, yaitu jangan menyakiti burung-burung, menyakiti atau mengganggu. Kalau ingin memelihara, pelihara dengan baik. Kalau ingin memakannya dengan baik, bukan untuk menyiksa, membuli dan semacam itu. Wala tu'dhi usyaha, jangan mengganggu sarangnya, kasihan dia susah payah membina sarang
sedikit demi sedikit bekerja sama, yang jantan dan yang betina itu kita disuruh buat sarang gitu pun mungkin tak mampu. Baik. Ini adalah taufik Allah untuk mereka. Kasihan tahu-tahu kita merusak dan semacamnya misalkan. Baik. Wala tu'dzil hayawanatil ukhra, jangan juga mengganggu hewan-hewan yang lain bi ayyi syai', dengan cara apapun. Misalkan kita lihat ada semut sedang susah payah membawa membawa sayap kupu-kupu, sayap rama-rama, tahu-tahu kita ambil, kita permainkan dia. Jangan, kasihan yang seperti itu. Jangan dilakukan. Sebagaimana kita ingin dikasihani oleh Allah, kita juga hendaknya mengasihani makhluk-makhluk yang lain. Yang berikutnya, wa annaka taqtulul hayawanatil mu'dhiyah, yaitu boleh untuk membunuh hewan-hewan yang mengganggu. Misalkan adalah kalajengking, demikian pula ular dan yang semacam itu. Demikian pula kutu kepala betul ya, yang suka menghisap darah di kepala itu. Baik. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik menunjukkan, yaitu di zaman Nabi pun ada yang seperti itu. Kemudian dicari kutu kepalanya. Kata Imam Nawawi, ini menunjukkan bahwasanya kita itu boleh untuk membunuh hewan-hewan yang merugikan, yang suka menghisap darah itu. Berarti kalau kutu kepala boleh, hewan lain yang menghisap darah juga boleh dibunuh. Contohnya apa ya? Iya, macam nyamuk atau apa? Ada lagi? Semacam apa yang hewan-hewan yang suka menghisap darah tuh? Ya? Iya, kelelawar. Ada jenis kelelawar yang memang suka hinggap di lembu. Nanti dia melubangi badan lembu, kemudian dihisap darahnya. Dia menghisap darahnya. Ya, jenis kelelawar yang itu, bukan kelelawar yang memakan buah. Ada kelelawar yang memang ganas macam itu. Baik. Kemudian kalau wazag, seperti juga wazag. Apa wazag? Cicak. Iya, cicak, betul. Jadi agama itu harus ikut syariat walaupun dia baik sama kita. Cicak baik enggak sama kita? Suka muji kan, suka puji. Hebatnya kamu, suka dipuji, suka muji. Tapi habis itu apa? Habis itu kasih bom dari buntutnya itu, kasih apa entah. Kasih berak. Baik. Tapi karena Nabi melarang, Nabi menyuruh kita untuk membunuh cicak, ya kita bunuh dia itu. Baik. Kemudian fa inna fi qatliha ajra, karena di dalam pembunuhannya ada pahala. Pahalanya macam mana pahalanya? Iya, sekali pukul mati 100 pahala. Iya, 100 pahala. Hadisnya siapa itu? Marhaban. Hadisnya siapa tuh? Hadisnya siapa? Iya, hadis Abi Hurairah inda Muslim. Baik. Qala kama akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikabarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke muka surat 103. Ad-Darsus Tsaniya Asyar Tamarin. Pelajaran yang ke-12, perlatihan-perlatihan. Awalan sil khatton minal amudil alif ila ma yunasibuhu fil amudil ba. Hubungkan baris dari kolom alif kepada lafaz yang sesuai dengannya di kolom ba. Kita lihat yang pertama, idza atasa walam yahmadillah, jika seseorang bersin namun dia tidak memuji Allah. Bagaimana? Yang sesuai yang mana? Aywa fala taqullahu yarhamukallah. Baik. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, kalau tak salah di dalam musannaf beliau, sanadnya sahih dari Ibnu Mubarak. Pernah ada orang di dekat beliau bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Beliau ingin mengajari tapi dengan cara yang halus. Beliau menanyakan, wahai fulan, bagaimana syariatnya kalau bersin? Langsung dia mengatakan, alhamdulillah. Langsung beliau bilang, yarhamukallah. Diingatkan dengan halus. Baik. Kemudian idza atasa fahamidallah, jika dia bersin kemudian memuji Allah, ya. Faqul yarhamukallah. Iya, faqul lahu yarhamukallah. Ucapkan padanya yarhamukallah. Kemudian idza tasa'abta,
Jika Anda menguap ya. Iya. Fa ruddahu mastata. Thayyib. Tolaklah dia semampumu. Kemudian asyaiton yadhaku minka. Setan akan gelak darimu terhadapmu, ya. Ewa idza qultaha ingdat tasawuf. Thayyib. Kemudian yang mana ini? Al muslim idza atasa yaqul, muslim jika bersin mengucapkan Alhamdulillah. iya alhamdulillah. Thayyib. Ini sekarang apa ini? Sanian yang kedua, ikhtaril ijabah. Wah ini senang insyaallah ya. Pilihlah jawaban as-sahihah yang benar min bainil aqwas, di antara kurung-kurung itu. Aqul la ba'sa tahurun insyaallah. Ini diucapkan ke siapa ini? Lil mayyit, liman tawadda, lil marid, ya. Oh lil mayit. Kalau jumpa orang mati la ba'sa tahur insyaallah. Tahu-tahu dia bilang saya sudah mati lah. Berarti apa? Iya lil marid, untuk orang yang sakit. Seperti ketika Nabi menjenguk bapak tua itu, bapak apa namanya? Arabi, Badui yang sakit. Nabi mengatakan tidak mengapa, ini menghapus dosa insyaallah. Itu untuk orang yang sakit. Yang mati, pandai-pandailah kita lihat apa yang perlu didoakan. Ya Allah maghfir lahu warhamhu atau apa. Yang kedua, al-maradu fihi khairun lil muslim. Penyakit di dalamnya ada kebaikan untuk muslim. Fa innahu yutahhiruh, karena penyakit akan menyucikan dia min, ada al-ausakh, ada dzunub, ada najasat. Iya, dzunub. Menyucikan dia bukan dari ausakh, yaitu kotoran-kotoran, sampah-sampah. Dzunub betul, asam yaitu dosa-dosa, najasat benda-benda najis. Jelas yang betul nomor 2. Yang ketiga, idza shallaita ala janazah, jika Anda menyolati jenazah, wa tabi'taha, Anda mengikutinya, hatta tudfan, sehingga dia ditanam, dikuburkan. Fa innalaka, maka Anda mendapatkan qiraton, salah satu qororit, qiratoin. Berapa? 2, iya qiratoin, iya 2 qirat. Yang keempat, idza tabi'ta janazata muslim, jika Anda mengikuti jenazah muslim. Sebentar, iya betul. Kemudian hatta tudfan, sehingga dikuburkan. Ini anak-anak tadi lompat kah? Oh, iya anak tadi lompat, harusnya nomor 3 dulu. Atau nomor 3 sudah. Tayyib. Berarti ini yang keempat sekedar mengikuti. Yang pertama menyolati. Tayyib. Jika Anda mengikuti jenazah muslim sehingga dia ditanam, fa innalaka qiratoin, salah satu qororit, ya. Berarti berapa? Iya 1. Tayyib. 1 sebesar gunung Uhud. Yang kelima, idza tasa'abta, jika Anda menguap. Idza tasa'abtu, berarti saya menguap. Walam adhiyati ala fami, dan saya tidak meletakkan tangan saya di hadapan mulut saya, yakunu manzori, maka pemandangan saya hasanan qabihan la syai'a fi. Jawabannya yang mana? Iya qabihan, jadi nampak buruk. Menguap sampai entah nampak apa aja itu kalau kita buka mulut. Ya biasanya nampak tonsil, nampak apa ya. Tak ada nampak katak di situ. Tapi ya jelas buruk pemandangan macam itu. Setan gelak nanti jangan-jangan kalau sampai keluar suara. Yang keenam, al-julusu alal jamr, duduk di atas bara api. Ahwanu minal julus, ini lebih ringan daripada duduk ala hajarin, qabrin, firashin, ya. Iya, di atas kubur. Hajar apa hajar? Apa arti hajar? Duduk di atas hajar. Duduk di atas batu. Iya, batu. Kalau firas apa firas artinya firas? Apa arti firas? Firas tuh yang Duri. duri. Oh, janganlah. Oh, tiap bilik biasanya ada firas.
Apa firas itu apa? Apa? Katil. Sedikit lagi. Iya, tilam. Tilam. Firas itu tilam. Kalau katil apa? Sarir. Iya. Kemudian yang ketujuh, ana idza la'ibtu akhdzifu, saya kalau bermain maka saya akan menembakkan bil hijaratis shaghirah bil hijaratil kabirah la akhdzifu abadan. Jawabannya yang mana? La akhdifu. Iya, tidak menembak dengan apa? Batu di antara dua jari. Yang ke-8, al-khadfu bil hijarah, menembakkan bebatuan, yaitu di antara dua jari itu, yang kaul adu yaksirus sinwa yafqaul ain yasidu tuyur. Yang betul mana? Yasidul ain. Apa? Waya qaul. Mulai dari mana ini bacanya berarti? Jawabannya ada 3. Jawabnya yang lengkap. Mulai dari mana cara bacanya itu? Yakasirus sinna wayak qaul ain. Artinya apa? Yaksirusin. Apa membuat buta, membuat patah Patah apa? gigi Ayo, mematahkan gigi. Yafqaul ain. dan mata Kenapa matanya? buta. Iya, membutakan mata. Baik, salisan yang ketiga. Akmilil faragh. Kita habiskan sekalian ya. Ini terakhir kan dahulunya? Iya, terakhir. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fi safar. Kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan jauh. Fantalaqa li hajatih. Kemudian beliau berangkat, yaitu pergi untuk memenuhi hajat beliau. Fara'aina hummaratan ma'aha farkhon. Kemudian kami melihat ada burung kecil disertai dengan 2 ekor anaknya. Fa'akhadna, maka kami mengambil Iya, dua anaknya. Faja'atil hummaratu faja'alat. Kemudian datanglah burung itu, mulailah dia Baik. Ini cuma 1 lafaz saja yang diminta ya. Iya. Baik, mulai apa? Tafrishu, betul. Di sebagian riwayat lafadznya agak lain, tapi intinya sih sama. Yaitu apa? Dia bersuara dengan sedih, dengan resah. Kemudian faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, faqal man apa? Artinya apa? Siapa yang mengambil Nanti artinya jadi lain. Induknya tak diambil. Siapa yang membuat resah induk ini dengan anak-anaknya? Iya, membuat si induk resah atau gundah dengan sebab anaknya. Rudu. Balikin anak-anaknya tadi. Lafadznya apa di sini? Rudu waladaha. Rudu waladaha ilaiha, kembalikan anaknya kepadanya. Yang nomor 2, man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutibat lahu. Dicatat untuknya berapa? Iya, mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Ini yang memukul, ya sekali pukul, membunuh dengan sekali pukul. Tamma bihamdillah, ya selesai dengan pujian untuk Allah. Baik, yang berikutnya di hari Isnin insyaallah kita masuk ke Al-Mustawar Rabi, level yang keempat. Mulai dari mana ini? Sini.
Baik, walhamdulillahirabbil alamin.